Terus ini mungkin setelah tadi di politik, sekarang ke ilmuwan mungkin ya, Iya, ya. Pak Alwi. Pak Alwi kan dibesarkan di keluarga yang mungkin di atas rata-rata orang Indonesia sangat religius gitu. Iya. Ayahanda seorang rektor di UIN Makassar, kemudian putra-putranya paling tidak ada 3 orang yang cukup dikenal luas di Indonesia. Ada Bapak Quraish Shihab, ahli tafsir di Indonesia, kemudian Bapak Umar Shihab, MUI, di mana fatwanya juga banyak didengarkan oleh umat Islam di Indonesia, dan kemudian Pak Alwi. Pak Alwi mengambil doktor di Timur Tengah, kemudian mengambil doktor lagi di Amerika. Artinya di dua kutub yang saat itu kan seolah-olah berseberangan. Eh, nah, perjalanan intelektual itu tentunya kan peran besar orang tua ada di situ ya. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa di. Ya, sebenarnya eh, orang tua ini ya semoga mendapat rahmat dari Allah. Memang titik beratnya itu mendidik anak-anaknya untuk mencintai pendidikan. Karena beliau sendiri walaupun eh, juga seorang pedagang kecil-kecilan, ada toko untuk menghidupkan keluarga, tetapi boleh dikatakan 70% kehidupannya itu betul-betul mendidik sejak masih muda, masih baru selesai sekolah di Jakarta sini di Jamiat Khair. Beliau pulang ke Sidrap sekarang di Rapang itu mengajar dan mengajar dari sekolah ke sekolah, akhirnya sampai di Makassar pada saat ada gagasan untuk membangun Universitas Muslim Indonesia. Beliau ikut bersama-sama tokoh-tokoh Muslim di Makassar untuk membangun universitas yang sekarang ini boleh dikatakan yang terbesar, universitas Islam terbesar di Indonesia, swasta. Beliau juga pernah menjadi rektor IAIN pada waktu itu, dan pernah menjadi anggota konstituante Masyumi, tokoh Masyumi, teman baik Pak Natsir, dan banyak kiprah beliau. Beliau diangkat menjadi profesor karena menunjukkan prestasi di dalam keilmuan beliau. Nah, jadi latar belakang beliau itu sendiri adalah lebih banyak kepada pendidikan daripada hal-hal lain. Sehingga saya teringat sewaktu melepas kami ke Kairo, itu beliau mengatakan, saya lepas kalian untuk menuntut ilmu di Mesir, tapi jangan pulang sebelum jadi doktor. Itu selalu mengiang di telinga, sehingga Anda bisa bayangkan Pak Kures master kembali, lalu beberapa tahun di Indonesia, itu ayah sepertinya belum puas karena baru master. Pak Kures kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan mengambil doktornya. Saya juga demikian. Master saya kembali, lalu saya berbisnis selama 15 tahun. Setelah itu teringat selalu ucapan orang tua itu, sehingga kita semuanya itu menginginkan memuaskan cita-cita orang tua untuk melihat kita semuanya ini doktor. Nah, bahkan adik saya yang sudah spesialis di kedokteran, Dokter Nizar, itu sekarang sedang mengajukan untuk ambil doktor, walaupun tadinya sebagai anggota parlemen dan sekarang sudah tidak lagi. Teringat juga mungkin bagaimana orang tua itu ingin anak-anaknya ini di dalam dunia akademia pendidikan berada di atas rata-rata. Jadi saya demikian pula merasa bahwa ini adalah suatu kewajiban. Mungkin saya pernah bercerita bahwa setelah 15 tahun berkiprah di dunia bisnis, saya cukup alhamdulillah sukses. Lalu pada satu saat saya memutuskan untuk meninggalkan bisnis, dan saya kembali ke Kairo untuk mengambil doktor di Ain Shams. Ya, saya tidak berarti meninggalkan bisnis begitu, tapi saya meninggalkan pada partner saya untuk
melanjutkan. Dan saya waktu saya untuk memajukan bisnis itu saya putuskan untuk saya gunakan ke dunia akademia. Setelah menjadi doktor di Ain Shams, masih merasa kurang karena itu menjadi beban rasanya setelah menjadi doktor, karena orang kalau sudah jadi doktor, orang anggap dia sudah tahu semua. Sehingga saya merasa bahwa doktor yang saya raih di Ain Shams belum memuaskan diri saya sendiri untuk berdiri sebagai seorang yang menyandang Cendekiawan. sebagai cendekiawan. Untuk itu saya putuskan ke Amerika dan untuk belajar lagi, untuk menimba ilmu tambahan, untuk memperkuat diri saya sebagai seorang cendekiawan. Dan akhirnya saya ikut dalam arus akademia lagi dan mengambil doktor yang kedua, dan bahkan mengambil postdoctorate di Harvard, dan saya menikmati kehidupan itu karena memang tidak ada kesulitan keuangan karena bisnis saya di Indonesia berjalan, sehingga semua pembiayaan saya bisa tercover tidak melalui beasiswa. Namun di Amerika saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan master dan doktor dan bahkan postdoctorate. Setelah itu mengajar di Harvard Seminary dan di Temple University, beberapa institusi. Pada saat saya mengajar di Harvard, akhirnya saya diajak Gus Dur untuk pulang. Saya kira juga memang sudah waktunya, bukan saja karena dorongan ingin berbakti, tetapi niat saya waktu saya di Kairo untuk menimba ilmu, saya sudah merasa bahwa alhamdulillah saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, dan sehingga saya ingin kembali ke Indonesia untuk tidak berdakwah saja di Amerika, tapi juga berdakwah di Indonesia. Nah itu untuk kajiannya sendiri, ilmunya apa yang di... Ya, kalau PhD saya yang pertama itu di mana? Di Ain Shams, saya membahas soal pengaruh tasawuf terhadap masyarakat Indonesia. Jadi banyak menyentuh kiprah tokoh-tokoh NU dari Wali Songo, bagaimana Islam masuk ke Indonesia, bagaimana contoh dari budi pekerti, akhlak orang-orang sufi untuk mengajak bangsa Indonesia pada waktu itu tidak beragama Islam, tetapi predominan beragama Hindu dan Buddha, bisa menjadikan bangsa Indonesia itu tertarik kepada ajaran Islam yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang datang tidak dengan tidak dengan senjata, tidak dengan ekspedisi militer, tetapi dengan akhlak mulia, dengan mengajak kepada kebaikan dan sebagainya, dan sangat toleran terhadap pemahaman keagamaan lainnya, bahkan penganut agama lain. Itulah misi daripada tokoh yang masuk pertama ke Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam, yaitu melalui para sufi. Sehingga saya menulis disertasi itu yang judulnya adalah Tasawuf wa Atharuhu fil Mujtama' al-Indonesi, dalam bahasa Arab, tasawuf dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Itu tidak terlepas dari pengaruh yang begitu besar pada masa itu, menghasilkan apa yang kita lihat sekarang, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau organisasi keislaman terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Jadi saya mengangkat peranan Nahdlatul Ulama sebagai hasil dari pengaruh tasawuf terhadap masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, yang maksud saya disertasi saya yang kedua yang di Amerika, sebenarnya saya merasa bahwa ada dua
organisasi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Saya sudah mengangkat pengaruh tasawuf terhadap masyarakat yang menghasilkan Nahdlatul Ulama. Sekarang saya mau menulis tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia, pengaruhnya cukup signifikan, kiprahnya mendidik masyarakat sangat besar, jadi perannya juga besar, sehingga usul pertama proposal untuk menulis tentang Muhammadiyah bisa diterima oleh Temple University, dan akhirnya saya menyelesaikan dengan judul Muhammadiyah Movement and its Controversy with the Christian Mission. Jadi artinya Muhammadiyah dan kontroversinya terhadap misi Kristen di Indonesia. Di situ saya angkat betapa Muhammadiyah ini secara konsisten dan berkomitmen untuk membendung upaya kelompok-kelompok Kristen yang ingin mengkristenkan Indonesia, yang ingin menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Bagaimana peranan Muhammadiyah dalam menyikapinya? Tentu saja dalam disertasi itu saya menjelaskan bahwa cara Muhammadiyah itu cara yang sangat elegan melalui pendidikan, sehingga Muhammadiyah meniru cara-cara modern di dalam mendidik bangsa Indonesia. Sehingga terjemahan dari disertasi itu saya tidak tahu kenapa ditulis membendung arus. Jadi Muhammadiyah, dan karena ada arus, tentu saja kolonialisme waktu datang membawa bersama mereka agama Kristen, sehingga Muhammadiyah yang sudah berada di Indonesia pada waktu itu seakan-akan membendung arus ini untuk memberikan pengajaran, pencerahan kepada bangsa Indonesia bahwa agama Islam itu agama yang patut untuk dipertahankan. Jangan sampai lolos dan meninggalkan agama itu. Itu peran Muhammadiyah. Jadi saya selesaikan disertasi itu, dan saya kira sampai hari ini kedua buku itu masih relevan untuk kita baca. Nah, tentunya kan untuk mendalami ilmu di sebuah negara bukan cuma mendalami ilmu itu sendiri, tapi juga mengalami hidup di negara itu. Pak Alwi mengalami bertahun-tahun hidup di Mesir, yang saat itu, yang sampai sekarang pun masih menjadi salah satu kiblat pengetahuannya di Timur Tengah. Kemudian pindah ke Amerika, cukup lama pastinya, yang pasti di atas 3 tahun. Dan 10 tahun di Amerika plus ngajarnya juga. Jadi bisa dibilang tuh mengalami kehidupan yang bagi orang Indonesia itu adalah kiblat timur dan kiblat barat. Peradaban Muslim misalnya melihatnya seperti itu. Apa pengalaman hidup apa, dan apa kesimpulan apa, dan juga kesan-kesan apa yang mungkin setelah dengan mengalami itu Pak Alwi jadi that's it, mungkin muncul dengan buku Bapak yang baru ini, Islam Inklusif, juga menjembatani meluruskan kesalahpahaman, dan itu betul. Bagaimana Pak Alwi? Ya, sebenarnya memang ada anggapan bahwa untuk belajar Islam itu cukup di Timur Tengah, dan orang yang belajar Islam di Barat sebenarnya itu salah kaprah. Nah, itu ada anggapan demikian. Nah, saya sebenarnya melihat bahwa betul kita siogianya belajar fondasi dari agama kita itu di Timur Tengah, karena disitulah kita bisa mempelajari Al-Quran secara langsung melalui bahasa Arab. Disitulah kita bisa mempelajari kultur bangsa Arab, di mana wahyu itu turun kepada bangsa Arab, dan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang juga adalah seorang Arab, sehingga belajar di negeri Arab, dan tentu kalau kita berbicara tentang ilmu
agama, maka kita tidak bisa melepaskan Al-Azhar sebagai institusi keagamaan tertua dan yang dikenal, terpandang, dan dikenal sebagai suatu institusi dengan tradisi yang mendalam. yang tradisinya mendalam dan tradisinya itu menghormati perbedaan, mencerminkan bagaimana sebenarnya Islam yang benar, tidak terkontaminasi oleh konteks atau budaya atau Saripatinya mungkin. ya, jadi saripatinya itu ada di Azhar, walaupun sebenarnya saya selalu mengatakan Al-Azhar ini di Mesir tidak sehebat pandangan orang Mesir terhadap Al-Azhar, sama halnya dengan orang di luar negeri melihat Azhar betapa pentingnya. Dan baru-baru ini waktu saya berkesempatan bertemu dengan Presiden Sisi, hal ini juga saya sampaikan pada Presiden Sisi bahwa kita menginginkan Syekh Azhar itu datang ke Indonesia untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin itu, yang membawa kesejukan, rahmat, cinta kasih kepada bukan saja bagi orang Islam tapi seluruh alam semesta. Nah, itu kita dapatkan sumbernya dari Al-Azhar. Karena itu Presiden Sisi mendukung sekali dan menganjurkan supaya Syekh Azhar dapat berkunjung ke Indonesia mungkin setelah perayaan konferensi 60 tahun konferensi Asia Afrika. Nah, kembali bahwa kita belajar di Timur Tengah, apalagi di Azhar, kita bisa menimba fondasi dari agama Islam. Kita lalu setelah itu, menurut saya baiknya kita belajar di Barat, kita bisa melihat bagaimana Barat itu melihat Islam secara kritis. Bagaimana Barat itu bisa menciptakan metodologi research yang baik. Bagaimana kita bisa melihat betapa sulitnya kita menjelaskan Islam ke orang-orang Barat kalau kita tidak bisa atau tidak memiliki fondasi yang cukup untuk berinteraksi. Lalu di samping itu kita perlu untuk belajar di Barat untuk menguasai bahasa mereka sehingga kita lalu bisa menjelaskan Islam dengan mudah kepada mereka. Jadi belajar di Barat penting, tetapi kalau Anda ingin menjadi cendekiawan Muslim, tidak lain harus menimba ilmu keislaman di sumbernya, yaitu di Timur Tengah. Tentu selain Al-Azhar ada beberapa universitas yang lebih muda yang juga mengajarkan Islam yang betul-betul mencerminkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW.